balik lagi dengan gua Ken dari LabIn. Kali ini gua akan share ke kalian apa yang namanya prompt dan gimana cara menggunakan prompt di ChatGPT. Sebelum gua lanjut, pastiin kalian sudah subscribe channel LabIn dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update seru dari kita selanjutnya. Nah, yang pertama mungkin singkat penjelasan prompt itu apa sih? Buat kalian yang belum tahu prompt itu apa, jadi sebenarnya untuk memberikan perintah ke ChatGPT, kita tuh punya sebuah mekanisme yang biasanya disebut prompt. Jadi kita menggunakan prompt ini untuk menghasilkan respon yang lebih baik dari ChatGPT. Kita sebenarnya bisa aja nulis apapun yang kita mau dan kita submit ke ChatGPT. Tapi kadang hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ada 9 prompt yang akan gue share di sini. Pastiin kalian tonton sampai habis supaya kalian tahu kapan menggunakan prompt yang pertama, kapan yang kedua, atau prompt yang mana sih sebenarnya yang paling cocok untuk kalian gunakan. Salah satunya mungkin spill sedikit, kita tuh bisa nge-put sebuah role ke ChatGPT. Misalkan kayak, gue mau kalau ChatGPT itu seolah-olah seperti Bill Gates. Gimana sih responnya? Yuk kita belajar bareng-bareng dan kita lihat 9 respon atau 9 prompt dari ChatGPT. Nah, yang pertama adalah aim, action, purpose, dan expectation. Jadi kita harus kasih tahu actionnya apa, tujuannya bagaimana, dan juga goal yang diharapkan tuh apa. Ini gue kasih sampel, gue buat marketing strategi di mana gue minta si ChatGPT dan gue juga kasih tahu tujuannya dan juga ekspektasi dari goal yang gue inginkan. Berikutnya race, di mana di sini kita perlu ngasih role untuk si ChatGPT dan juga konteks atas permintaan kita atau request kita. Nah, gue kasih contoh role-nya di sini sebagai IT consultant, gue minta si ChatGPT untuk ngasih teknik di mana bisa diimplementasikan untuk mendatangkan atau mendapatkan customer baru ataupun mempertahankan existing customer yang udah ada. Yang ketiga adalah cost, di mana kita perlu kasih tahu ChatGPT itu konteksnya apa, kemudian objektifnya seperti apa, action yang perlu dilakukan oleh si ChatGPT itu apa, senarionya kita perlu describe senarionya seperti apa, dan yang terakhir task-nya juga perlu kita jelaskan ke si ChatGPT. Yang keempat adalah tag, task, action, dan goal, di mana kita perlu define secara spesifik task-nya apa, describe apa yang kita inginkan, dan goal-nya tuh seperti apa. Di sini gue ada sampel di mana gue minta si ChatGPT untuk mikirin meningkatkan atau memperkuat company engagement terhadap customer atau audiensnya mereka. Kelima adalah rise, role, input, steps, expectation. Jadi kita perlu specify role-nya si ChatGPT itu apa. Kita perlu describe information atau resources-nya. Kemudian kita juga perlu kasih atau jelasin step detailnya itu seperti apa. Dan yang terakhir, expectation-nya yang kita inginkan itu seperti apa. Sampel ini gue bilang kalau si ChatGPT itu content strategist, dan gue kasih juga informasi kalau gue udah gather detail information terkait target audience. Lalu gue provide steps-nya, dan yang terakhir ekspektasi gue adalah untuk increase blog monthly visitor 40%. Yang keenam adalah trace, task, request, action, contact, dan example. Yang paling beda di sini adalah example, di mana kita perlu mendescribe atau kasih ilustrasi ke ChatGPT poin atau keinginan yang kita inginkan dari si ChatGPT. Yang ketujuh, era, expectation, role, dan action. Jadi kita perlu describe expectation resultnya tuh kayak gimana, role-nya si ChatGPT itu apa, action-nya juga perlu kita specify yang perlu dilakukan sama si ChatGPT. Kedelapan adalah care, konteks, action, result, dan example. Jadi di sini kita kasih konteksnya apa, action-nya gimana, result-nya itu yang kita harapkan seperti apa, dan contoh ilustrasi apa yang kita inginkan.
Yang terakhir adalah ROSIS, Role, Objective, Scenario, Expected Solution, dan juga Steps. Kita perlu define, kasih role-nya si ChatGPT itu apa. Kemudian goal dari objektif ini tuh apa. Scenario-nya, situation-nya tuh seperti apa. Kemudian outcome yang kita inginkan nanti tuh apa sih. Dan yang terakhir, action yang perlu dilakukan untuk mencapai ke solutionnya tuh apa. Kayak yang kalian lihat tadi, jadi semua promnya udah gua kasih lihat dan gua contohin gimana cara menggunakannya. Kalian tinggal pilih ke depannya prom seperti apa yang paling cocok untuk kalian terapkan dengan si ChatGPT supaya hasil atau responnya tuh sesuai dengan harapan kalian. Gua rasa sekian video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel LabIn dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dari kita. Sampai jumpa!